Belakangan ini, kita bisa dengan mudah melihat keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa. STM melawan! Kedua PASM yang melawan! Keterlibatan pelajar didorong oleh rasa cemas melihat realitas yang ada di sekitar mereka. Ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, biaya sekolah mahal, hingga ancaman menjadi pengangguran setelah mereka lulus sekolah, itu semua membuat pelajar cemas. Kenapa kaum pelajar ada di sini? Kami ada di sini bukan karena ada ajakan ataupun apa. Kami ke sini karena inisiatif kami sendiri. Kami peduli terhadap NKRI. Hidup pelajar! Tapi sayangnya kecemasan yang ada tak punya saluran untuk mengungkapkannya. Kebebasan berekspresi pelajar justru dibatasi. Contoh nyata adalah saat pelajar yang berunjuk rasa pada Agustus hingga September 2025 yang lalu. Mereka yang ingin ikut menyuarakan pendapat melalui unjuk rasa dihalang-halangi, bahkan ditangkap polisi sebelum mereka tiba di lokasi demonstrasi. Padahal, mengeluarkan pendapat di muka umum adalah hak semua warga negara, termasuk pelajar. Represi terhadap pelajar berlanjut. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2025 yang melarang pelajar untuk ikut aksi demonstrasi. Kami menghimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar. Tapi tak semua tunduk dengan surat edaran itu. Komunitas SMA Kolese Gonzaga SMA Kolese Gonzaga Jakarta menolak larangan tersebut. Kami menolak pandangan umum bahwa pelajar SMA, SMK, dan setingkat dianggap tidak perlu untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokratisasi. Gerakan pelajar di Indonesia sebenarnya bukanlah barang baru. Banyak tokoh kemerdekaan memulai perlawanan terhadap kolonialisme sejak usia belasan saat berstatus sebagai pelajar. Soekarno misalnya, mulai menjadi aktivis pada usia 14 tahun saat ia bersekolah di HBS Surabaya. Soekarno menjadi anggota Yongyawa, sebuah organisasi pemuda dan pelajar di era kolonial Belanda. Menjadi aktivis di era itu punya banyak risiko. Penangkapan, pemenjaraan, hingga dibuang atau diasingkan. Dalam konteks yang lebih personal sebetulnya, ada satu contoh apa yang dilakukan oleh Soekarno. Soekarno pada saat itu berusia 16 tahun, dia bersekolah, mungkin setara SMA ya, di HBS Surabaya. Pada saat itu Soekarno kan indekos di rumah pemimpin Sarekat Islam Cokro Aminoto. Pada saat itu Cokro tidak hanya memperlakukan Soekarno sebagai seorang anak kos, tetapi memperlakukan Soekarno dalam tanda petik sebagai kader lah. Jadi Soekarno sudah biasa dia diajak terlibat dalam diskusi-diskusi kebangsaan di rumah Cok, baik diajak maupun dia sendiri dengan inisiatif mendengarkan gitu, misalkan diskusi-diskusi antara Pak Cok dengan Alimin, kemudian dengan Musso tentang bagaimana Indonesia merdeka ke depan. Dan biasa sekali bahwa Soekarno juga diutus terkadang oleh Pak Cok untuk menghadiri pertemuan-pertemuan Sarekat Islam atau pertemuan-pertemuan yang tidak bisa dia hadiri. Nah, dari perjalanan cerita Soekarno dan apa yang dilakukan oleh Cokro, sebenarnya menunjukkan bahwa kaderisasi atau upaya untuk membangun daya kritis manusia itu sangat mungkin dimulai dari pelajar itu sendiri. Ada juga Muhammad Hatta yang telah aktif dalam organisasi Yong Sumatra sejak ia berusia 15 tahun. Meski statusnya masih murid sekolah, keterlibatan Hatta ini menunjukkan ketertarikannya pada politik dan gerakan kemerdekaan. Remaja perempuan pun tak ketinggalan perannya. Salah satunya Surasti Karma Trimurti atau SK Trimurti. Latar belakangnya sebagai guru bagi anak-anak perempuan. Pada usia 18-an, dari Banyumas pindah ke Bandung untuk mengikuti kursus politik yang diselenggarakan oleh Soekarno.
Soekarno kemudian meminta SK Trimurti untuk menulis di majalah yang dipimpinnya, yaitu Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat bertujuan menyebarkan gagasan tentang kemerdekaan dan anti-kolonialisme. Jadi kalau kita membaca sejarah gerakan pelajar di Indonesia atau pada saat itu disebut Hindia Belanda, barangkali bisa kita katakan tanpa ada gerakan pelajar mungkin Indonesia tidak akan pernah merdeka gitu. Nah, gerakan pelajar sendiri itu merupakan konsekuensi dari satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1901, apa yang disebut sebagai politik etis. Nah, ketika itu politik etis itu membuka kesempatan bagi kalangan Bumi Putra untuk mengakses pendidikan Eropa. Tak hanya aktif di kegiatan politik, sejarah Indonesia mencatat pelajar pun ikut terlibat dalam perjuangan bersenjata. Kita mengenal ada yang disebut sebagai Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP). Lalu kemudian ada Tentara Jenny Pelajar. Mereka terlibat dalam berbagai macam palagan, ada palagan Ambarawa, kemudian di Magelang, di Jogja, terus pertempuran Surabaya yang juga bukan cuma pelajar-pelajar dari sekolah formal, tapi juga dari informal seperti kaum santri ya, ikut turun terlibat. Dan pelajar-pelajar ini juga terlibat dalam aktivitas demonstrasi politik. Pasca gerakan 30 September 1965, situasi politik Indonesia kacau. Lewat demonstrasi jalanan, gerakan mahasiswa dan pelajar menjadi kekuatan penting yang membuka jalan perubahan politik. Selain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, organisasi pelajar seperti Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia atau KPPI juga terlibat aktif dalam demonstrasi. Mereka mengajukan tritura atau 3 tuntutan rakyat. Jangan lupa ketika Bung Karno di demonstrasi pada tahun 1966, kita tahu apa yang disebut dengan istilah tritura, 3 tuntutan rakyat. Nah, tritura itu juga disuarakan oleh pelajar, bukan hanya mahasiswa. Saat itu ada organisasi namanya Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin sebetulnya sangat biasa partai politik itu memiliki semacam underbow organisasi di tingkat pelajar, di tingkat sekolah gitu. Ironisnya, gerakan pelajar yang sangat politis dan memberikan dukungan bagi awal kekuasaan Soeharto, pada perjalanan berikutnya malah dijauhkan dari politik. Tahun 1970-an, rezim Orde Baru menganggap organisasi pelajar yang terlalu plural dan politis akan membahayakan stabilitas. Maka tahun 1970 dikeluarkan SK Mendikbud nomor 39 tentang pembentukan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Sejak itu, semua organisasi pelajar lain di dalam sekolah dibubarkan dan dilarang. OSIS adalah satu-satunya organisasi resmi pelajar di sekolah menengah. Dengan hanya ada satu wadah, maka pemerintah lebih mudah mengawasi aktivitas pelajar. Kegiatan OSIS dijalankan dengan format seremonial dan terikat pada program pemerintah. Misalnya, pendataran Pancasila, Pramuka, peringatan Hari Nasional, hingga kirab remaja. Sejak itulah kegiatan politik pelajar dengan cara demonstrasi turun ke jalan dilarang. Terkait aksi demonstrasi akhir Agustus hingga September lalu, YLBHI mencatat hingga 27 September 2025 sebanyak 960 orang ditangkap. 265 orang diantaranya adalah anak dan pelajar. Sejak awal terjadi penangkapan, pengacara publik yang hendak mendampingi mereka dihalang-halangi. Ini para orang tua, betul. Dari anak-anak di bawah umur, betul. Ya, yang sekarang pertama prosesnya tidak jelas, betul. Sedang nggak betul Pak? Enggak, maksudnya. Betul ya? Ini sedang didata. Didata itu di mana? Di dalam. Kalau udah didata boleh keluar Pak? Boleh. Nanti ada kebijakan pimpinan. Nanti ada pameran. Gini. Kenapa itu terjadi? Ya, seringkali yang kita temui di lapangan, kepolisian itu berdalih ya. Yang pertama adalah ya mereka ini tidak ditangkap, ya mereka hanya diamankan. Ketika kemudian dia ditangkap, apakah sesuai dengan
prosedur penangkapan, ditahan, apakah memang layak ditetapkan sebagai seorang tersangka, sehingga ada proses check and balances di sana. Ini para orang tua menunggu dari tadi loh Pak. Baik. Dari jam 10 pagi, udah hampir 5 jam. Ya, mereka mau tahu anaknya ada di sini atau enggak, itu aja informasi yang kami kasih. Oke, sebentar ya, saya sampaikan. Ya, saya sampaikan dulu Pak sekalian. Ya. Yang kedua, ini proses hukum apa? Ini data ya. Bingung, Bapak juga bingung. Wajar, karena nggak ada yang di dalam Tuhan. Tapi seringkali yang kemudian dipahami oleh aparat kepolisian di lapangan, khususnya penyidik, begitu ya. Kita itu seolah-olah menghalang-halangi. Selain penangkapan terhadap massa aksi, penangkapan lanjutan kemudian menyasar para aktivis. Di Jakarta ada Del Pedro Marhen, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation. Ia ditangkap tanpa surat perintah resmi dan tanpa penjelasan mengenai pasal yang dituduhkan. Belakangan, Del Pedro dituduh melakukan penghasutan terkait aksi demonstrasi yang melibatkan pelajar dan anak di bawah umur. Penangkapan juga terjadi hingga di Nganjuk, Jawa Timur. Ahmad Faiz Yusuf, pelajar berusia 19 tahun sekaligus aktivis literasi, ditangkap polisi dengan tuduhan menyebarkan ajakan rusuh melalui sosial media. Itu sampai ini menyangkal bahwa satu, itu postingan yang di IG itu dilakukan di tanggal 21 jam 8. Jadi setelah kerusuhan, Mas. Nah, artinya provokatifnya di sini sebenarnya juga lemah. Namun memang ada percakapan-percakapan atau peristiwa-peristiwa rilis posting yang dilakukan oleh Mas Faiz itu setelah jam itu dengan cara niatnya itu bukan provokasi tapi lebih kepada kepedulian atau solidaritas kepada teman-teman aksi ketika itu dengan mengatakan hati-hati kalau keluar setelah ini ya udah ganti baju, itu aja sudah dianggap provokatif. Jadi itu setelah peristiwa perusakan itu. Nah, itu faktanya seperti itu. Di Jogja, Muhammad Fahru Rozi alias Paul, aktivis dari Social Movement Institute, ditangkap aparat Polda Jawa Timur pada 27 September 2025. Paul dikabarkan dijerat pasal berlapis, mulai dari penghasutan, kekerasan terhadap orang atau barang, hingga pasal mengenai turut serta dalam tindak pidana. Bebaskan Fahru Rozi dan semua tahanan politik. Bebaskan! Penangkapan aktivis masih terus terjadi. Alih-alih mengusut pelaku kerusuhan yang sebenarnya, aparat malah sibuk menjadikan aktivis sebagai kambing hitam. Bagaimanapun, tak ada yang boleh menghalangi warga negara untuk mengeluarkan pendapat, termasuk kepada pelajar yang ingin mengekspresikannya lewat demonstrasi turun ke jalan. Tak boleh ada pelarangan, apalagi penangkapan dan kriminalisasi. Basis pengalaman mereka sebagai pelajar yang itu valid, begitu ya, yang tidak boleh kemudian dianggap tidak rasional atau kemudian belum dewasa dan lain sebagainya. Tidak, itu wajib justru kemudian didengarkan. Saya pikir jaminan itu bukan sekedar aturan hukum, tapi mestinya sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak itu untuk bisa dinikmati.